Sama adik-adik yang di rumah, Kak Vicky mau ajak nih. Coba kalian tarik nafas, tahan, buang. Coba sekali lagi. Sekali lagi ya nih Mbak Tina ya, Mas Reza. Oke. Tarik nafas, tahan. Oh, buang. Masih baik kan pernafasannya semua? Puji Nah, Tuhan. Puji Tuhan. itu merupakan bentuk kasih Tuhan sama kita. Maka dari itu, kita mau mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus baik kan? Iya, baik banget Mbak Vicky. Sejak kecil, Mas Risa juga sudah kenal sama Tuhan Yesus. Mas Risa selalu sukacita. Itu pasti karena kita hidup di dalam Tuhan. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Sejak kenal Yesus, hidup kita pasti berubah. Betul banget tuh Mbak Tina, Mas Reza. Nah, adik-adik juga pastinya udah saling kenal dong sama Tuhan ya. Sekarang, ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur dengan memuji Tuhan melalui pujian Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Yesus. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala, terima kasih Yesus. Shalalalalala, untuk keselamatan darimu. Nah, adik-adik sudah kenal Tuhan Yesus. Kalau sudah kenal, sudah hidup dalam Tuhan Yesus belum? Hidup dalam Tuhan Yesus itu gimana sih, Kak? Nah, hidup dalam Tuhan Yesus berarti kita harus taat dan setia kepadanya. Mau meninggalkan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Ya, banyak sekali contoh dosa yang sudah atau sering kita lakukan. Misalnya, suka berbohong, suka mencontek, marah-marah, melawan orang tua, dan banyak hal lainnya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Iya ya, padahal Tuhan itu kan udah menebus dosa kita ya Mbak, ya Mas. Jadi, jangan lagi kita ulangi dosa-dosa itu. Sekarang kita katakan, aku mau berubah, aku tidak mau lagi seperti yang dulu. Seperti kita naikkan pujian, aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah.
Jadi nggak cukup kenal Tuhan Yesus saja ya Mbak Vicky. Kita juga harus hidup di dalam Tuhan. Iya, betul. Dengan melakukan semua yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apapun itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, salah satu bentuk hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan yaitu seperti yang sebentar lagi nih akan kita lakukan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kembali duduk yang rapih ya. Kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Mbak Tina. Sebelumnya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan disampaikan oleh Mbak Tina. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Mbak Tina. Terima kasih Mbak Vicky. Terima kasih Mas Reza. Hai Ki. Hei, Keren juga bisa main gitar. bisa dong. Sini coba aku videoin ya. Lihat tuh, HP baru. Keren kan? Wih, Video. keren banget. Tapi kan kamu masih kecil. Emang nggak apa-apa kamu pakai HP? Gak apa-apa dong, kan aku harus hubungin orang tua aku yang di luar kota. Jadi aku butuh handphone ini. Oh, jadi kamu masih bisa teleponan sama orang tamu di luar kota. Tapi kalau pas lagi kerja, emang mereka bisa angkat? Kan ini bukan cuma buat telepon doang, bisa juga kita kirim pesan. Jadi kita nggak gangguin mereka. Jadi mereka nanti bisa telepon balik kita dengan ngirim pesan aja. Oh, aku jadi ingat. Kamu tahu nggak? Di Alkitab ada seorang yang mengirim pesan dari Tuhan. Tapi kan waktu itu belum ada HP kayak gini. Ini, jadi ceritanya tuh bukan mengirim pesan dari HP, tapi seorang itu mengirim pesan dari Tuhan. Kamu mau tahu nggak ceritanya gimana? Boleh deh ceritain ya. Yuk kita dengar ceritanya seorang mengirim pesan dari Tuhan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Wah, adik-adik, ternyata Bapak Yohanes Pembaptis adalah orang yang baik ya. Bapak Yohanes diminta Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, mengajak orang-orang Israel supaya mau mengakui kesalahan mereka dan meminta ampun kepada Tuhan. Tugasnya adalah mendorong orang-orang Israel untuk menyambut kehadiran Tuhan dengan pertobatan atau bertobat. Apa sih pertobatan atau bertobat itu, Mbak Tina? Artinya, meninggalkan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan dan tidak melakukannya lagi.
Pertobatan itu ditandai dengan bersedia dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Itulah sebabnya dia selalu mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Tuhan, mengakui kesalahan, dan meminta maaf kepada Tuhan. Seperti yang kita lihat dalam video tadi, orang-orang mau mengikuti ajakan Bapak Yohanes. Ya, banyak orang-orang yang kemudian mau mengakui kesalahan mereka kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Bapak Yohanes mengatakan bahwa orang-orang tersebut akan bergembira karena mereka diampuni kesalahannya. Inilah kebaikan Tuhan yang mau mengampuni segala kesalahan orang-orang tersebut. Bapak Yohanes mengajak orang-orang di Israel dan kita semua agar mau mengakui kesalahan kita. Kalau kita ingin kesalahan kita diampuni, ayo kita mengakui setiap kesalahan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa merasa bergembira dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Mbak Tina mau ajak adik-adik untuk sama-sama membaca ayat emas kita hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38b. Sudah ketemu semua kan ya? Yuk kita baca bersama-sama. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, adik-adik, siapa yang mau diampuni kesalahannya oleh Tuhan? Aku. Banyak ya, semua mau ya diampuni ya. Apa aja sih kesalahan yang pernah adik-adik lakukan? Bohong, nyontek, marah-marah. Ya, mungkin adik-adik pernah berbohong, mencuri, mencontek, atau tidak mau dimintai tolong oleh teman ataupun orang tua. Nah, kira-kira Tuhan senang nggak dengan perbuatan itu? Tidak. Tentunya Tuhan tidak senang. Apa yang harus kita lakukan agar diampuni kesalahan kita? Tentu saja dengan berdoa, memohon ampun pada Tuhan, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana rasanya adik-adik kalau kesalahan kita diampuni oleh Tuhan? Pastinya gembira dong. Mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik karena mau mengampuni kesalahan kita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat kebaikan-Mu yang mengampuni kesalahan kami. Tuhan, kiranya tolong kami untuk dapat berani untuk mengakui kesalahan kami dan memohon ampun kepadamu, dan tolong kami Tuhan untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama karena kami ingin menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Tina atas firman-Nya. Sama-sama. Adik-adik, ketika adik-adik melakukan kesalahan kepada Tuhan, ayo segera akui kesalahan adik-adik supaya diampuni oleh Tuhan. Ya, supaya kita bisa merasa gembira dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa juga harus janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Iya, dan selalu jalan serta Yesus dalam keadaan suka maupun duka, karena Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita. Ayo bangkit berdiri lagi adik-adik, kita sama-sama naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan-jalan
Sebagai anak-anak milik Tuhan, ayo kita bersyukur adik-adik. Bersyukur dalam segala hal dan berbagai macam cara, seperti dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang di luar sana masih banyak virus corona, jadi kita harus ekstra menjaga diri kita dan selalu jaga kesehatan. Rajin cuci tangan pakai sabun sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Jaga jarak dan selalu ingat untuk pakai masker kalau harus keluar rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan ibadah sampai selesai ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.